Selamat datang di kota tepian Samarinda, pusat pemerintahan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang dibelah salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Kebutuhan sumber daya manusia profesional sangat diperlukan demi mendukung pertumbuhan kota. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, salah satu dari ratusan perguruan tinggi yang didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Stunting merupakan suatu kondisi balita mengalami keterlambatan pertumbuhan tinggi badan, sehingga tinggi badan balita lebih rendah dari tinggi badan rata-rata balita seusianya. Menurut hasil survei status gizi Indonesia 2022, prevalensi balita yang mengalami stunting di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 23,9%. Kota Samarinda menempati posisi kedua dengan prevalensi balita stunting mencapai 25,3%. Aduh, capek banget gak sih sekolah terus? Enggak, emang apa yang bikin kamu gak semangat? Biasa aja kok, gak capek banget. Aku gak suka ngerjain tugas-tugas kayak gini, aku mau nikah aja. Nikah? Kamu yakin nikah? Yakin lah, kan aku mau hidup senang. Kan kamu masih 17 tahun, yakin mau nikah? Ya gak masalah, kan banyak yang 17 tahun nikah. Ya, mending jangan dulu dah. Sekolah kamu kan masih panjang. Betul gak? Emang kenapa sih? Ya jangan, maksudnya kasihan aja anak kamu kalau nikah muda. Kamu gak tahu tuh resikonya kalau penyakit, maksudnya penyakit kamu hamil di saat muda tuh banyak loh resikonya. Ya. Emang kamu tahu penyakit yang muncul kalau nanti kamu sekolah usia muda nikahnya? Ya soal itu sih gampang ya nanti ya. Mending jangan dulu deh. Takut. Ini Lutfi kok tendangannya nggak jauh. Iya, soalnya badannya Lutfi pendek. Coba tinggi-tinggian sama Evan. Tuh kan, Lutfi pendek. Pendek. Tante. Aduh, iya kenapa ya? Kok ribet banget sih, kenapa? Lutfi dia orang pendek-pendek. Hah? Kamu dialog pendek sama siapa? Itu. Oh, sama teman-temannya. Papa! Ya, Masa anak kita dibilangin pendek, Pak? sama siapa? Katanya sama teman-temannya ya? Iya, Emang tadi kalian main apa? main bola. Oh, nggak pendek kok. Emang pendek ya? Oh, kita cek aja puskesmas. Ya udah deh. Nanti kita ke puskesmas ya, sayang. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Tinggal ya. Oke. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi gini, saya kan mau konsultasi kepada Suster. Akhir-akhir ini anak saya diolokin pendek sama teman-temannya karena rata-rata temannya emang tinggi. Terus saya pikir-pikir, saya juga tinggi, suami saya juga tinggi. Itu kenapa ya? Anaknya umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Sebelumnya pernah periksa? Nggak pernah sih. Nggak pernah periksa ya? Oh, jadi baru ini ibunya kesini? Oke. Boleh diperiksa di sini, Bu? Iya, silahkan. Ya, periksa dulu ya. Sini. Yang situ. Oke, sekarang. Baik, anaknya umur 7 tahun, Bu ya. Sebelumnya belum pernah ada pemeriksaan. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan, Bu, anak ibu ini dikatakan stunting, Bu. Stunting itu apa ya? Stunting itu tubuh atau tinggi badan anak yang lebih pendek, Ibu, dibandingkan dengan anak seusianya, dikarenakan kurangnya asupan gizi yang cukup lama. Jadi sebelumnya pas hamil
ada periksa Ibu? Nggak pernah. Hamil juga tidak pernah periksa Bu ya? Waktu melahirkannya di mana Bu ya? Di puskesmas. Puskesmas, baik. Makanan, kalau boleh tahu Bu, makanan apa yang dikonsumsi selama kehamilan? Saya suka nyemil sih. Saya suka jajan-jajanan yang asin. Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Suka jajan-jajanan yang asin Bu ya. Terus kalau boleh tahu, waktu usia saat hamil itu berapa Bu? Usia saya 18 tahun. 18 tahun Bu ya. Karena ini kurang gizinya itu dalam waktu yang lama Ibu, jadi penyembuhannya terapinya juga waktu yang lama, jangka waktu yang lama. Nanti pola makannya itu yang padat protein, karbohidrat, lemak yang baik, vitamin, mineral. Jadi seperti itu Bu ya, kita atur pola makan adiknya nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Kades. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Baik Bu, jadi di sini saya ingin menyampaikan nih, saya dapat amanat dari Dinkes bahwa kan di kampung kita nih angka stuntingnya lagi tinggi-tingginya nih. Ya Pak. Jadi dari Dinkes itu mengamanatkan ke saya bahwa nanti akan diadakan untuk penyuluhan tentang stunting gitu. Jadi saya di sini untuk meminta bantuan Ibu sebagai perawat untuk mengisi pendidikan kesehatan yang akan dilaksanakan nanti sore Bu. Nanti sore Pak ya. Tempatnya itu kalau betul di mana Pak? Di pelabuhan biasa yang biasa dijadikan tempat penyuluhan gitu. Baik. Kebetulan sekali Pak, di sini ada ibu yang baru saja memeriksakan anaknya juga stunting. Jadi ibu bisa datang nanti Bu ya. So ya Bu, nanti datang ya Bu, dengan warga yang lain nanti saya arahkan lagi undangannya. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi Pak? Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah dapat berkenan berkumpul di tempat ini sesuai dengan arahan Kepala Desa untuk melakukan penyuluhan terkait stunting. Karena di desa kita ini sedang angka stunting itu meningkat. Sebelum itu, perkenalkan saya perawat Adinda yang bertugas di desa ini. Saya di sini ingin melakukan penyuluhan terkait stunting. Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang tahu tentang stunting itu apa? Jadi stunting itu, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan anak seusianya. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru terlihat saat anak itu berusia 2 tahun. Stunting disebabkan oleh faktor praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai nutrisi dan zat gizi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Penyebab antara lain pola asuh yang kurang memadai, kurangnya kebersihan lingkungan, budaya yang tidak sesuai dengan kesehatan, pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau, dan kurangnya ketersediaan pangan. Masih terbatasnya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, dan terbatasnya juga pembelajaran dini yang berkualitas. Selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak, ciri-ciri stunting. Anak bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya. Ini berada pada kisaran di bawah normal. Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seusianya, ciri-cirinya yang lain yaitu pertumbuhan melambat, pertumbuhan yang tertunda terjadi ketika seorang anak tidak tumbuh dengan kecepatan normal seusianya. Keterlambatan pertumbuhan juga bisa pada anak yang tinggi badannya dalam kisaran normal, tetapi kecepatan pertumbuhan yang lainnya melambat. Wajah
terlihat lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terlambat, gangguan konsentrasi saat anak itu belajar nantinya. Gangguan konsentrasi ini bisa mengganggu performa anak di sekolah. Ibu-ibu, bapak-bapak, mereka juga bisa kesulitan melakukan kegiatan sehari-harinya, bermain. Anak juga kesulitan menangkap informasi secara detail. Tidak jarang gangguan konsentrasi juga pengaruh pada cara anak ini berkomunikasi. Usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam. Berat badan anak tidak naik, bahkan cenderung menurun. Dan juga mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Ibu-ibu, bapak-bapak, faktor yang dapat menyebabkan stunting yaitu yang pertama adalah kehamilan pada usia remaja. Kehamilan usia remaja adalah umur ibu itu saat melahirkan kurang dari 20 tahun. Hal ini akan mempengaruhi banyak hal seperti perawatan anak, pendidikan anak, perkembangan fisik serta mental anak, dan juga kehidupan sosial keluarga secara keseluruhan. Selain itu, kehamilan remaja berujung pada ketidakseimbangan biologis. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, jarak kehamilan. Jarak kehamilan dapat menyebabkan stunting karena ibu yang melahirkan dalam waktu yang terlalu dekat tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan kondisi dan nutrisi ibu untuk kehamilan selanjutnya. Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun bisa mengakibatkan janin atau anak yang dilahirkan berkualitas rendah. Ibu juga mengalami gangguan kesehatan karena tidak mempunyai kesempatan untuk memulihkan kondisi tubuh setelah melahirkan anak. Selama masa 2 tahun, ibu juga masih dalam proses menyusui, di mana dalam masa ini, seorang ibu masih sangat membutuhkan makanan yang bergizi untuk produksi ASI. Ibu membutuhkan kalori setiap hari untuk memenuhi gizinya dan juga untuk produksi ASI. Yang ketiga adalah anemia. Anemia pada ibu hamil terutama disebabkan oleh kekurangan zat besi. Ibu hamil dengan anemia beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Dari biasanya karena anemia dapat menurunkan suplai oksigen sehingga menyebabkan kelahiran prematur. Yang keempat, tingkat pendidikan ibu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian stunting. Ibu rumah tangga berperan dalam pengambilan keputusan konsumsi pangan, penyajian bahan makanan untuk seluruh anggota keluarga. Menjadi tugas pokok ibu rumah tangga. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, maka akan semakin tinggi pula kemampuan dalam pengambilan konsumsi rumah tangga, terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi seluruh anggota keluarga. Yang kelima, tinggi badan ibu secara garis besar berpengaruh terhadap kejadian stunting pada anak. Ibu yang tinggi badannya pendek akan berdampak pada pertumbuhan tinggi badan anak yang pendek juga dan memiliki peluang mengalami stunting lebih besar. Faktor yang keenam yaitu tingkat sosial ekonomi mempengaruhi kemampuan keluarga untuk mencukupi kebutuhan gizi anak. Di samping itu, keadaan sosial ekonomi juga berpengaruh pada pemilihan macam makanan tambahan dan waktu pemberian makanan serta kebiasaan hidup sehat. Stunting juga dapat menimbulkan dampak ibu-ibu, bapak-bapak. Dampak stunting itu terbagi menjadi 2, yaitu dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek dari stunting adalah rentan terkena penyakit, terlambatnya perkembangan, dan komunikasi tidak optimal dan gangguan pertumbuhan fisik. Dampak jangka panjang dari stunting adalah postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, lebih pendek dibandingkan pada anak seusianya. Meningkatnya resiko obesitas dan penyakit lainnya seperti diabetes. Menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar yang kurang optimal saat anak sekolah nanti. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pencegahan stunting dapat dilakukan antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi dan terpantau kesehatannya. ASI eksklusif sampai anak itu umur 6 bulan dan setelah umur cukup maka diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Jumlah dan kualitasnya harus cukup. Memantau pertumbuhan anak di posyandu itu penting. Upaya yang strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan yaitu meningkatkan akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan.
Jadi kesimpulannya Bapak, Ibu, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki panjang atau tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Dikarenakan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.